Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul hasil lab yang tertukar. Ini merupakan bagian dari studi kasus insiden keselamatan pasien. Seperti biasa, saya menyampaikan bahwa nanti akan ada contoh kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi atau menghakimi kejadian yang ada di institusi, apalagi individu, petugas medis, dan kesehatannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan kasus yang pertama. Mohon kita perhatikan ya kasusnya. Sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR. Sementara sayanya belum datang. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang warga berinisial ZK mendatangi sebuah tempat penyedia jasa tes swab di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ia protes karena dikirimkan hasil tes antigen dan PCR yang positif. Padahal ia baru mendaftar dan belum melakukan tes sama sekali. Baik, dari kasus yang pertama tadi, ya kira-kira tadi kan sudah disebutkan, benar namanya, nama pasiennya, benar juga alamatnya, dan pokoknya identitas pasiennya itu benar. Tapi kan ternyata pasiennya itu merasa bahwa saya ini belum diambil sampelnya, ya kan? Saya cuma hanya daftar booking saja, kok tiba-tiba udah dikirimin hasil tes, dan ternyata positif lagi hasil antigen atau hasil swabnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau misalnya ini betul-betul komplain pasiennya ya, kemudian direktur rumah sakit itu kita terima komplainnya dan menginstruksikan untuk Bapak Ibu tolong dicari nih. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Dicari nih di mana kemungkinan kesalahannya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu yang ikut diskusi kali ini. Di sini ada sekitar 50 perwakilan dari tim mutu rumah sakit ya, dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Monggo bila mau berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya ya. Oke, kita mulai dari, nah ini sepertinya ada Bu Safitri. Silakan Bu Safitri, monggo. Kira-kira bagaimana pendapatnya dengan kasus yang pertama tadi? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, dokter? Siap, sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar dari Waalaikumsalam. kasus tadi, menurut pandangan saya, kesalahannya itu adalah ketika pemberian dari hasil itu tidak ada check and recheck atau quality control dari laboratorium itu sendiri. Karena kalau SPO di rumah sakit kami, ketika akan memberikan hasil, itu sudah harus dicek dari mulai itu sampel, proses, sampai dengan hasil, dilakukan minimal 3 kali pengecekan, baru itu bisa diterbitkan. Dan itu akan ditandatangani oleh kepala instalasinya. Baru hal tersebut bisa keluar sebagai hasil Terima dari kasih Bu rumah sakit. Safitri ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang errors atau kesalahan dari laboratorium itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase pre-analytic errors, yang kedua adalah fase analytic errors, dan yang ketiga adalah post-analytic error. Nah, kita bahas satu-satu ya, sabar. Nah, untuk fase pre-analytic error itu adalah kesalahan ya yang terjadi sebelum spesimen dianalisis di laboratorium. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Jadi baik itu misalnya contohnya ini nanti Bapak Ibu bisa identifikasi. Karena kalau kita itu nanti dimintai oleh direktur untuk melakukan investigasi, kenapa kok bisa terjadi kesalahan seperti itu ya? Orang belum diperiksa sampelnya ya, kok tiba-tiba udah dapat hasilnya. Berarti kan ini keliru ya. Nah, jadi di pre-analytic errors itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelum spesimen dianalisis di laboratorium. Bisa karena inform concernnya yang ternyata hilang. Contohnya untuk kasus-kasus pemeriksaan laboratorium untuk HIV, kemudian juga contohnya salah order. Nah, salah order itu misalkan
yang diminta pemeriksaan ini itu ternyata yang diperiksa itu pemeriksaan yang lain. Nah, bisa atau juga ordernya yang diminta 1, 2, 3, misalnya ada darah lengkap, kimia darah, dan urin lengkap. Ternyata yang dicek kan cuma darah lengkap dan kimia darah, sedangkan urin lengkapnya nggak sempat dicek ya, tidak diambil ya, kasarannya begitu. Atau juga salah karena pelabelan ya, pelabelan baik itu pada tabungnya atau pada spesimennya. Jadi atau juga dilabeli tapi dengan keterangan informasi yang keliru ya. Kemudian juga bisa jadi salah identifikasi pasien. Jadi misalkan nih, maksudnya saya itu mau ngambil sampel darahnya Bu Safitri ya, harusnya ordernya diminta sampel darahnya Bu Safitri. Tapi ternyata yang diambil itu adalah darahnya pasien atas nama Bu Lasida. Berarti kan ini keliru mengidentifikasi pasiennya ya. Yang kemudian juga bisa jadi kesalahannya karena sampelnya tidak adekuat atau substandard. Bisa karena volumenya kurang, bisa karena kemudian urutannya salah atau urutan jenis tabungnya yang salah, cara pengambilannya salah ya. Atau juga kalau misalnya sampelnya kemudian lisis atau kemudian menggumpal, atau mungkin ya itu tadi ternyata sampelnya hilang. Nah, ini contoh-contoh yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat sebelum spesimen itu dicek di laboratorium. Lalu beralih ke fase yang kedua, yaitu kesalahan analitik atau analytic errors. Oke, berikutnya kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu analytic error. Apa yang dimaksud dengan analytic error? Adalah kesalahan yang terjadi selama analisis spesimen, baik itu secara manual ataupun otomatis di laboratorium. Nah, ini bisa dibagikan disebabkan oleh karena human error, misalnya ya petugasnya salah meletakkan di mesin yang keliru sampelnya ya, atau juga karena disebabkan oleh kesalahan pada mesinnya, alatnya ya, atau juga kesalahannya tuh pada reagennya ya. Nah, terus kalau yang pemeriksaan spesimen yang dilakukan secara manual tuh seperti contohnya pemeriksaan HB Sahli, itu mungkin kan secara manual ya. Kita ngelihat ini HB-nya kira berapa dibandingkan dengan kepekatan yang sudah ada di situ ya. Ya intinya secara manual, bukan lewat mesin. Dan yang terakhir berikutnya adalah fase post analytic error, yaitu kesalahan yang terjadi setelah hasil laboratoriumnya dikeluarkan. Bisa mencakup kesalahan yang terkait dengan kesalahan pelaporan hasil, baik itu melalui komunikasi lisan ataupun juga tertulis ataupun secara elektronik. Nah, ini contohnya ya, misalnya hasilnya itu laboratorium diberikan kepada orang yang salah ya, atau diberikan pada vaskes yang salah. Misalnya ini adalah rumah sakit Bapak Ibu, rumah sakit rujukan ya. Ternyata hasil labnya itu dikirimkan kepada vaskes yang keliru, yang tidak sebagaimana mestinya. Atau juga di laboratorium itu memberikan hasil pada orang yang keliru ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga salah input data ya. Karena kan biasanya data hasil yang keluarkan dari mesin ya. Mesin analyzernya misalnya, mesin tes laboratoriumnya itu ternyata harus diketik ulang, dimasukin ke SIM RS-nya rumah sakit ya, atau ke e-medical record-nya rumah sakit. Nah, karena tidak terintegrasi, karena kalau terintegrasi itu yang otomatis yang keluar dari mesin itu otomatis langsung tercatat masuk ke e-medical record, tuh biasanya ada software lagi yang mahal gitu, biayanya nggak semua rumah sakit punya. Jadi harus diketik ulang. Nah, pada saat nginput itu keliru ya. Atau salahnya juga karena dari SIM RS-nya sendiri ya. Jadi mungkin SIM RS-nya kemudian terkena bug, terkena virus misalnya, atau mungkin ada problem baik itu hardware-nya atau software-nya, sehingga akhirnya ya hasilnya jadi keliru ya. Atau juga dikarenakan terlambat melaporkan ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham ini ya. Ini juga termasuk kesalahan ya, salah karena terlambat melaporkan. Contohnya dokternya minta setelah diperiksa harus segera dilaporkan. Pemeriksaan situ yang harusnya segera dilaporkan ternyata terlambat dilaporkan ya. Terlambat ini bisa pokoknya ya tidak segera dilaporkan, atau juga
malah bukan terlambat tapi tidak dilaporkan ya. Jadi hasilnya dikeluarkan tapi setelah sekian lama, padahal mintanya itu segera dilaporkan berupa hasil kritis terutama ya. Jadi ada nilai kritis di laboratorium itu yang dokternya minta atau nggak minta wajib dilaporkan ya, untuk memastikan bahwa ini biasanya dibutuhkan untuk pasien-pasien yang mengalami kegawatan dan butuh tindakan life saving secepatnya ya. Nah, ini jadi ada hasil kritis yang tidak dilaporkan, ini juga sebagai contoh post analytic error. Nah, dari contoh-contoh tadi, 3 fase tadi, kira-kira Bapak Ibu nih yang ikut diskusi kali ini, kira-kira tadi yang kasus yang pertama itu kesalahannya di mana? Di pre-analytic, di analytic error, atau di post analytic error? Silakan nih, siapa yang mau bisa kira-kira memberikan pendapatnya? Saya lihat-lihat siapa lagi. Oh, masih Bu Safitri. Silakan Bu Safitri. Kalau menurut saya sih ketiga hal tadi ada kesalahan karena di pre-analytic error di mana ketika spesimen itu ada, harusnya kan kalau ada hasil berarti kan ada spesimen yang diperiksa gitu. Ya. Nah, kalau sampai akhirnya ada input itu, kemudian setelah itu pasti kan ada proses input. Dan dari proses input juga kan berarti ada output berupa hasil. Tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada error dari awal. Seperti itu. Jadi dari mulai pre-analitik, menurut analisa saya, itu sudah ada kesalahan dari petugas yang ada di situ. Begitu juga ketika analisis error, karena akan nyambung, di mana ketika prosedur itu dilaksanakan, ternyata dia bisa menginputkan. Dan dievaluasi juga kan pasti akan ada evaluasi dari hasil. Itu pun karena ada kesalahan di awal, makanya ada hasil yang salah dengan nama yang padahal sampelnya Baik, tidak terima ada. kasih banyak Bu Safitri ya atas tadi pendapatnya. Betul ya, setuju. Kalau tadi juga kesalahannya adalah karena sistem di post analytic error. Jadi bisa jadi karena sampelnya milik orang lain. Jadi sampelnya ada dan sudah diperiksa dan dianalisa di laboratorium. Begitu diinput, ternyata diinput di nama orang lain. Ya, namanya pasien tadi yang sebenarnya baru booking tapi belum diambil sampelnya ya. Jadi jelas ya, tadi itu adalah salah satu contoh kesalahan di post analytic error. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih buat Bapak Ibu sekalian ya. Apakah nanti tadi kan sudah ada komplain dari pasien ya. Begitu ada komplain dari pasien, maka dan pasien tuh merasa bahwa dia benar ya, jelas ketahuan kelirunya kita ya, ketahuan kelirunya di post analytic error. Nah, kalau kekeliruan tersebut kan tuh harus segera dibenarkan ya, diselesaikan. Nah, apakah rumah sakit itu sudah punya SPO untuk penanganan komplain ya, penanganan komplain komplain pasien dari luar yang mereject hasil labnya ya, mereject itu menolak hasil labnya atau merasa ini nggak benar. Kenapa kok ini harus SPO khusus? Karena kalau tidak takutnya nanti bisa keburu diviralkan seperti pada kasus tadi. Begitu viral nanti apalagi masyarakat percaya ya, nanti kepercayaan masyarakat akan turun. Nah, ini kan sayang sekali. Nah, kira-kira nih siapa nih yang punya pendapat ya yang ikut diskusi kali ini? Kira-kira apakah sudah rumah sakitnya Bapak Ibu memiliki SPO penanganan komplain pasien yang mereject hasil labnya? Baik, kita coba nih siapa ya? Oh, balik lagi masih Bu Safitri. Monggo Bu Safitri, kira-kira nih apakah sudah punya ya? Silakan Bu Safitri. Izin dok, karena di kami belum ada SPO tentang penanganan komplain terhadap Pasilab, itu berarti harus dibuat apakah bersama-sama dengan Komite Etik Hukum Rumah Sakit juga, ataukah cukup di internal laboratorium? Karena kebetulan kejadiannya itu pas bulan kemarin saya operasi, yang kebetulan salahnya itu di saya karena tadi post yang analisanya itu sistem IT error, sistem SIM-RS error, sehingga hasil saya itu yang tidak ada pemeriksaan gula darah jadi ada hasil, kemudian HB yang kan saya mau operasi, otomatis HB itu kan harus normal gitu ya. Ya. Ternyata di situ HB saya
hanya 5. Sedangkan kalau di hasil mesin yang manualnya HB saya 12. Kemudian gula darah saya normal-normal aja. Di situ gula darahnya 305. Sehingga saya ada keputusan itu harus lapor op di jam 12. Kalau untung sayanya cek melihat ke ruangan untuk saya dirawat gitu. Jadi saya apakah karena ketika saya tanyakan hasil ke lab, karena di kami kan sudah elektronik semua, digital semua. Jadi nanti tinggal dilihat di ruangannya gitu. Jadi saya minta izin ke laboratorium itu, apakah saya sudah bisa cek hasil? Nanti cek hasilnya begitu Ibu masuk ruangan aja, boleh ditanyakan. Jadi saya tanya dulu hasil saya, kemudian begitu dilihat ternyata hasilnya seperti tadi. Lah, ini pasti bukan punya saya bilang gitu. Saya yakin bukan punya saya. Jadi di ruangan itu karena kami punya sistem untuk cek and recheck, dari ruangannya itu sudah cek ke laboratorium, dari laboratoriumnya itu dicek ke hasil manual mesin, kemudian betul ada pergeseran. Setelah dicek dengan SIM RS, ternyata tadi seperti salah satu kesalahan yang ada di pos analisa, ada sistem SIM RS-nya yang error, jadi bergeser satu nomor. Yang harusnya saya nomor pemeriksaan 101 menjadi nomor 100. Jadi saya, dan di hari itu ada 900 pemeriksaan bergeser semua. Iya, baik. Terima kasih sekali Bu Safitri atas ceritanya ya. Nah, ini salah satu contoh kasus yang benar-benar real, ternyata terjadi kesalahan ya. Dan sepertinya itu di post analytic error dan akhirnya merembet bukan hanya 900 hasil lab yang keliru karena ada kesalahan di SIM RS-nya. Nah, oke. Tadi sepertinya ada 2 pertanyaan dari Bu Safitri, tapi kembali ada pertanyaan dari Bu Safitri, tapi kembali ke pertanyaan saya dulu ya. Jadi sepertinya memang belum ada SPO. SPO ini untuk ngatasin komplain dari pasien. Karena kalau pasien ini kan pihak luar ya. Misalnya entah itu dari pasien atau itu dari klien dari sebuah perusahaan. Misalnya kita kerjasama untuk general check up nih. Ada klien dari perusahaan yang percayakan pada kita, tapi dia mereject karena hasilnya itu dianggap keliru atau tidak sesuai. Nah, ini bagaimana SPO-nya? Karena kalau kita tidak punya SPO, karena sekali lagi ini kan kita bicara juga bukan hanya contoh kasus, tapi kalau seandainya itu terjadi pada rumah sakit kita dan kita tidak mempersiapkan SPO, takutnya nanti akan jadi blunder, ya. Blunder, apalagi kita nggak tahu bagaimana prosedurnya jika ada pasien atau klien yang mereject hasilnya ya, karena ketidakpercayaan atau ketidakyakinan terhadap hasil yang sudah dikeluarkan. Nah, karena kalau tidak punya SPO, maka ya nanti akan beresiko, akan turun trust-nya, apalagi kalau misalnya sampai diviralkan. Contoh-contoh nih, saya nih misalkan ya, saya ini di yang order pesannya itu cuma pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan kimia darah. Ya, pemeriksaan darah lengkap dan kimia darah. Begitu hasilnya sudah keluar, ternyata loh, kok ada pemeriksaan urin lengkap di situ. Nah, ini punya siapa urin lengkap? Saya kok nggak merasa diambil urinnya, kok dapat periksa urin lengkap. Nah, bagaimana prosedurnya untuk ngatasin hasil tes yang di-reject? Karena kalau dia merasa saya tidak pernah diperiksa urin, tapi ternyata hasil kok ada urin lengkap di situ, maka kepercayaan saya terhadap hasil lab yang darah lengkap dan kimia darah juga jadi turun. Nah, nih contoh lagi nih, misalkan saya biasanya sudah tahu beberapa kali cek, 2 kali atau 3 kali golongan darah saya A. Nah, begitu diperiksa di labnya, di laboratorium Bapak Ibu, ternyata yang keluar hasil golongan darah saya B. Nah, kaget dong saya ya. Saya pikir loh sebelumnya saya A, nggak mungkin dong berubah golongan darah saya B ya. Nah, bagaimana ini rumah sakit itu berespon ya terhadap reject hasil laboratorium yang sudah dirilis ya, karena nggak bisa cuma untuk kita tangani komplainnya, kita tenangkan orangnya, kita kasih minum misalkan ya, atau ini itu. Resolusinya harus kejelasan, ini yang benar bagaimana, yang salah bagaimana. Ya, karena kalau tidak ditangani dengan benar, bisa-bisa dia akan coba
cari ke tempat lain, apalagi dia sampai coba deh aku nggak percaya, akhirnya aku coba tes di laboratorium lain, ternyata tetap golongan darah tetap A, berarti bener dong yang salah di laboratoriumnya Bapak Ibu, sehingga akhirnya nanti bisa diviralkan dan mungkin bisa jadi catatan yang buruk ya, jadi pengalaman yang buruk untuk pasien. Kans untuk itu nanti image-nya yang sudah dibangun tuh bisa jelek hanya dalam satu waktu yang singkat. Oke, nah pertanyaan berikutnya tadi dari Bu Safitri, ini siapa nih yang ngerjakan? Jadi sekali lagi ya dibedakan, kalau tadi itu masalah komplain, ditemukan ada kesalahan. Nah yang kedua tadi masalah untuk investigasi internal, dianggap karena ini sebuah insiden keselamatan pasien. Dalam hal ini adalah insiden keselamatan pasien dari kasus pertama itu near miss ya, nggak sampai cedera sih, nggak memberikan harm untuk pasiennya, tapi nyaris. Nah kalau misalnya nyaris tuh misalkan kalau misalnya jangan-jangan orangnya negatif ya kan, terus ternyata diidentifikasi positif, salah lab ya, sehingga akhirnya salah obat lah, salah treatment atau salah tindakan, itu bisa memberikan harm. Pada kasus ini tidak terjadi harm near miss pada pasiennya ya, tapi menimbulkan kecemasan, kebingungan itu sebenarnya sudah harm. Ya. Nah, artinya bagaimana? Jadi kalau ini sudah sudah kebijakan di rumah sakit ya, kalau misalnya ada IKP maka perlu diinvestigasi. Siapa yang melakukan investigasi internal? Investigasi itu untuk mencari tahu apa masalahnya ya. Yang tadi apakah di pre-analitik, di analitik dan post-analitik, dan kemudian dicari akar penyebab masalahnya ya. Akar penyebab masalahnya kalau Bapak Ibu tergantung mau pakai metode yang bagaimana, RCA atau yang lainnya ya misalkan. Nah, siapa tim yang melakukan? Sekali lagi kalau investigasi internalnya, karena RCA itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, perlu beberapa hari. Kalau yang mungkin yang RCA yang mungkin cuma pakai metode 5 whys, tapi kalau yang RCA beneran bisa sampai 2-3 bulan. Nah, sementara yang saya tanyakan ini adalah SOP untuk komplain pasien yang saat ini. Nah, kalau yang komplain saat itu maka ya tim laboratorium. Bapak Ibu bisa bertanya pada dokter SPPK-nya ya, patologi kliniknya, spesialis patologi kliniknya, untuk kira-kira meramu SOP bagaimana kalau ada patients atau klien yang reject terhadap hasil laboratorium dengan dugaan bahwa ada yang salah dengan hasilnya. Sementara kalau yang insiden keselamatan pasien sesuai kebijakan ya terserah, apakah itu nanti tim mutu bekerja sama dengan komite medis, bekerja sama dengan manajemen resiko. Karena untuk membuat suatu RCA itu kalau saya tepatnya adalah melakukan adalah tim, di mana di tim itu harus terdiri dari orang-orang yang kompeten, tergantung juga dugaan masalahnya apa ya. Jadi kadang juga harus melibatkan pihak-pihak ahli ya yang bisa ikut membantu memecahkan masalah. Jadi timnya pun bisa bukan tim yang fix ya, bisa tergantung disesuaikan dengan kebutuhan.